Selamat malam. Kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Karena ini adalah ibadah terakhir kita di tahun ini, dan kita akan masuk ke tahun depan dengan tema 1 tahun adalah murni dan teruji. Jadi akan ada pemurnian, akan ada sertifikat sudah lulus ujian enggak orang-orang yang hadir. Ya, maksudnya apa, saudara? Ya, tahun ini adalah tahun pemurnian, sehingga tahun depan apakah kita akan terima sertifikat sudah dianggap murni sama Tuhan atau belum. Ya, jadi nanti saudara akan lihat di jadwal itu adalah ditulis di sana 2017 murni dan teruji. Maksudnya saudara, murni itu adalah selama ini kita ikut Tuhan, kita lakukan segala sesuatu, apakah itu memang kita lakukan karena mengasihi atau kita lakukan karena terpaksa. Yang kedua, ya, segala sesuatu juga yang kita kerjakan sepertinya untuk Tuhan, apakah itu juga memang tidak ada embel-embel di belakangnya. Kemudian tujuan kita hadir di dalam ibadah juga apakah memang untuk cari Tuhan. Ya. Jadi saudara lihat nanti yang saudara yang akan dapat jadwal itu akan dilihat tulisnya adalah murni dan teruji, dan saya juga sudah sampaikan beberapa di antara kita bahwa khusus juga untuk doa malam kita mulai Januari kita tidak menyediakan lagi makanan. Ya, supaya tidak merepotkan saudara, karena selama ini saya kasihan lihat orang-orang yang repot ngurusi makan, yang menyiapkan di meja dan lain-lain, dan saya paling tidak suka merepotkan orang, saudara. Ya. Tetapi sejak dari awal dikatakan, enggak apa-apa wis Pak, enggak apa-apa. Ya sudahlah, saya mengalah saudara ya. Karena kan enggak boleh terlalu kaku. Tapi kalau saya lihat selama ini, ya kejadiannya adalah, ya banyak hal yang kurang menyenangkan di dalam hal penyediaan makanan. Kenapa? Kadang-kadang yang berterakhir ngambil kadang-kadang enggak kebagian. Ya, jadi yang ngambil yang depan-depan tuh ngambilnya banyak-banyak. Ya. Itu sehingga yang belakang-belakang cuma dapat buburnya tok tanpa. Nah itu, jadi saya kalau udah lihat gini, ya ini mesti dirubah terus dah. Nggak bisa seperti ini saudara ya. Jadi kita akan masuk ke tahun murni dan teruji. Jadi mungkin nanti juga ya tahun depan saya akan kasih tahu Edi, ini kursi dikurangi separuh. Kenapa? Ya karena kalau saudara lihat pengumuman di sini, ya itu sudah jelas. Yang pertama saya lakukan itu di persekutuan doa kita di Malang. Dari yang hadir sampai di depan-depanan, ya, ketika tidak ada konseling, tidak ada tanya jawab, tidak ada apa, itu masih lumayan hadir, saudara, ya. Dari bulan-bulan pertama saya katakan tidak ada konseling, mulai masih ada yang hadir. Kenapa? Mereka masih berharap saya fleksibel, ya. Tapi ketika mereka jaga lagi, saya tetap bilang tidak ada, sudah tidak zamannya lagi, ya. Akhirnya mulai merotol separuh. Kemudian masih ada juga yang tetap berharap, saya tetap pada keputusan tidak ada. Sekarang sisanya hanya 1/4 dari yang sebelumnya. Ya, tetapi saya bersyukur kalau itu 1/4 karena mereka menjadi murni cari Tuhan, tidak cari saya, saudara. Kenapa? Karena selama ini banyak hamba Tuhan dicari sebagai peramal nasib nanti gimana, bukan sebagai pengajar. Dan saya harus hati-hati di sana, saudara, walau Tuhan berikan saya dan karunia roh. Tetapi saya harus hati-hati ketika orang mencari saya hanya sekadar karena karunia saya. Bukan mencari Tuhan. Gitu. Saudara, ini lama-lama kita jadi kangdawan, buka perusahaan di dalam perusahaan. Dan kita senang ketika orang mencari kita. Ya, itu sudah saya terapkan di sana, sisa 1/4 sekarang. Ya, tidak masalah, saudara, sisa 1/4. Kenapa? Walaupun sebelumnya yang hadir itu ya datang dengan tas Hermes tipe yang 800-an juta. Itu asli, saudara. Dan temannya bilang yang tahu persis dia, Pak, dia punya puluhan Hermes yang 800-an. Ya nggak masalah, kita nggak cari Hermesnya, saudara. Ya mau pakai tas kresek pun nggak masalah. Saya hamba Tuhan kok, bukan wah Hermes asli lagi. Kenapa? Kita maunya cari murni supaya datang. Aku mau cari Tuhan, aku mau cari pengajaran, aku mau cari apa sih kehendak Tuhan, aku mau cari apa pimpinan Tuhan. Sampai di situ, saudara. Ya sisa meletek, ya sisanya 1/4. Kemudian itu juga saya lakukan di Solo. Di PD kita di Solo. Memang saudara ketika tidak ada konseling dan tidak ada hal-hal seperti itu, kemudian sisanya setengah saudara sisanya. Ya nggak masalah. Kenapa? Yang jelas memang harus ada pemurnian.
Ya, Yesus pun ketika murid-muridnya ikut dia murnikan murid-muridnya, saudara. Ya, bahkan dia pernah tanya mereka, masih kamu tidak mau pergi juga? Betul? Dia tanya, masih tidak mau pergi? Kenapa tidak sekalian semua pergi aja? 5.000 pergi plus 12 hilang sudah semua, tidak masalah. Begitu dia, saudara. Ya, jadi kalau saya perhatikan di situ, Tuhan Yesus itu sangat mengutamakan kualitas. Dia tidak pernah memperdulikan kuantitas dan dia tidak pernah kompromi dengan kualitas. Contoh, saudara, kalau saudara dan saya perhatikan. Waktu dia bawa keluar di 2 juta orang, ya kalau saudara dan saya perhatikan itu, penafsiran para ahli Alkitab, keluar dari Mesir. Hanya 2 yang boleh masuk ke Kanaan. Betul? Dia nggak bilang, banyak, dia sudah aku turunkan kualitasnya, supaya lebih banyak yang masuk. Nggak pernah dia turunkan. Pokok nggak memenuhi syarat, semua. Bahkan pemimpin yang membawa mereka keluar pun tidak memenuhi syarat dan tidak dikasih masuk. Dia hanya izinkan masuk 2, Kaleb dan Yosua. Jadi dia hanya memikirkan kualitas. Kemudian di zaman Gideon, saudara dan saya perhatikan ya, bagaimana musuh 125.000 orang berhadapan hanya dengan 300 orang. Saudara, ya tentara apapun, negara manapun, tentara paling hebat di dunia, itu tidak mungkin 125.000 dilawan oleh 300 orang. So, bagaimanapun canggih senjatanya. Betul? Tapi yang terjadi, saudara, apa? Tuhan tidak mau banyak-banyak. Yang dia lakukan apa? Mereka bilang, kalau yang takut pulanglah sekian puluh ribu. Terus sisa bawa mereka minum. Terpilih cuma 300. Tidak masalah jumlah, saudara. Ya, jadi itu yang saya rindu untuk tahun depan. Makanya tema kita tahun depan adalah murni dan teruji. Hanya yang murni dan teruji yang akan tahan. Ya, dan saya sampaikan lagi. Kemudian di Solo, saudara, setengah sisanya. Ya kita ibadah seperti biasa. Terus Tuhan mulai kirim orang-orang baru. Tempatnya penuh lagi. Orang baru yang dikirim. Yang lama minggat, yang baru datang lagi. Tidak masalah, saudara. Ya, kenapa nanti yang baru mungkin dari yang kelompok kloter yang baru ini mungkin hanya 5 bertahan. Keluar sisanya yang lain. Nanti Tuhan kirim lagi yang baru. Sisa mungkin ada 5 lagi. Ya, sisa out lagi. Datang lagi satu grup lagi. Ya, kloternya lain. Mungkin sisa 5 lagi. Akhirnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah ini sisa mungkin jadi berapa nanti? Nah ini semuanya yang benar-benar murni. Memang it takes time. Itu membutuhkan waktu. Saya kan sering sampaikan sama saudara, saya ingin persekutuan kita ini benar-benar digoncang sampai sisanya hanya berapa orang. Kan saya sudah sering sampaikan sama saudara. Ya, saudara yang pernah dengar. Bukan karena, wah ini baru mulai sedikit datang, wah ngomong ini. Enggak, sudah sangat sering. Goncanglah Tuhan persekutuan ini. Goncangkan saja sudah. Supaya kenapa? Yang hadir benar-benar murni. Ya, kenapa? Karena, ya kalau mau tujuannya, apa? Hanya memakai karunia saya untuk melayani. Tidak, Tuhan suruh saya, apa kamu pengajar, ajar mereka firman Tuhan. Bukan kasih tahu mereka rencanaku dalam hidup mereka tok. Kasih tahu mereka aku punya, mau kasih ini itu. Kasih tahu mereka bahwa aku punya rencana begini, aku punya berkat begini. Tidak. Ya, jadi kalau saudara nanti lihat, dapatkan itu judulnya adalah murni dan teruji tahun depan. Ya, jadi nanti saya coba ngomong sama Edi juga, ini dikurangi separuh. Kenapa? Sana nanti pasti akan sangat merotol tanpa ada konseling dan doa pribadi. Ya, karena di mana-mana saya dikenal sebagai orang yang hanya dikenal bukan sebagai seorang pengajar firman, tapi hanya sebagai seorang yang dikaruniai karunia bernubuat. Ya, dan itu tidak sehat. Karena Tuhan dengan jelas juga katakan apa, saudara? Ya, bahwa hidup kita ini diatur oleh firman bukan oleh nubuat. Hidup kita ini diarahkan oleh Roh Kudus bukan oleh nubuat. Ya, tahun depan akan kita mulai. Jadi doa malam juga kita akan mulai disiplin, tidak ada makanan lagi. Ya, hanya ada mungkin minum, ya ada kopi dan teh, that's all. Ya, hanya itu saja. Ya, selama ini saya kompromi ya dengan apa? Ya bolehlah, tapi sudah kompromi saya 4 tahun. Sudah rasanya saya sudah cukup mengalah 4 tahun. Jadi mulai bulan Januari tidak ada apa-apa. Datang hanya untuk berdoa bareng. Datang hanya untuk cari Tuhan bareng. Ya, nggak akan ada lagi yang namanya apa? Makanan, nggak apa, kue dan lainnya. Sekalipun ada orang mau menyumbang, kalau mau nyumbang, ayo kita antar ke panti asuhan aja. Ya, kok semakin begitu Pak? Iya. Tapi nanti Bapak nggak jadi terkenal loh Pak. Senang toh kalau jadi besar apa? Nggak, saudara. Ya, kita nggak cari keren-kerenan, saudara. Kita cari berkenan atau tidak. Yuk sekarang mau dekat Natal ini kita mau belajar satu hal.
Ya. Kan saudara sudah hafal lah Yesus lahir di Bethlehem. Betul? Waktu malaikat turun kasih tahu para gembala di padang. Saudara tahu ceritanya lah. Saya nggak usah ulang-ulang cerita itu. Amin. Karena sudah tahu cerita itu, saya nggak mau cerita lagi. Karena kalau saudara nonton film 3 kali, lucu nggak? Film yang sama. Lucu? Nggak lucu kan? Kalau saudara pernah dengar pendeta ini bikin cerita lucu sekali, pendeta lain bikin cerita lucu lagi sekali, saudara tertawa nggak? Kadang-kadang saya sudah dengar kok. Hilang lucunya. Amin. Betul apa enggak? Betul. Apalagi dengarnya 6 kali. Belenger, betul? Jadi kita enggak ngomong tentang Yesus yang lahir di Bethlehem. Terus dia datang untuk apa? Kita mempunyai hidup. Dia datang untuk menebus kita. Sudah tahu semua. Amin. Nah, kita mau ngomong sekarang bukan yang kita sudah tahu. Ya. Kita mau ngomong tentang apa yang kita harus tahu kemudian. Buka Alkitab kita bersama dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 1 ayat saja hari ini, saudara. Ya, firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saudara perhatikan di sini, ya, kita lakukan sesuatu tapi masih ada bersungut-sungutnya, masih ada ngomongnya, masih ada komennya, masih ada keluhannya, masih ada ketidakrelaannya, masih ada ganjelannya. Saudara. Nah, Tuhan katakan lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Berarti apa, saudara? Supaya kita tidak bersungut-sungut, ada hal yang harus kita lalui, yaitu proses yang namanya permukaan hati. Proses permukaan hati itu apa? Yang kita harapkan tidak sesuai, yang kita inginkan jauh dari kenyataan, yang kita cita-citakan tidak tahu di mana dan kemana. Nah, itu yang namanya permukaan hati. Supaya kenapa? Lah semua orang kan ingin hatinya nyaman, hatinya sukacita, hatinya damai sejahtera. Terus apa lagi? Hatinya nggak ada khawatir, hatinya nggak ada bingung, nggak ada susah. Tetapi saudara, tidak bisa dengan cara kemudian ditumpangi tangan, tenanglah, damai sejahtera lah, damai Kristus menyertai engkau, ya kan? Terus apa lagi? Dikatakan bahwa hatimu akan dijaga dengan damai sejahtera yang melebihi segala akal budi. Berarti apa, saudara? Akal budi yang lama harus diganti supaya tidak terus bingung. Karena akal budi yang lama itu akan terus mengalami kebingungan, stres, susah. Kenapa? Karena kita tahu kita makhluk terbatas. Beberapa hari lalu saya terima satu renungan. Manusia itu jangan sombong. Kenapa? Dia lahir pun perlu dibantu orang lain. Dia mati pun perlu dibantu orang lain. Semua perlu dibantu orang lain. Saudara, ya, saya ada renungan itu, saya katakan betul. Ya, manusia ini demikian lemahnya. Betul apa? Coba saudara lihat anak sapi. Begitu dia lahir dia bisa jalan. Manusia begitu lahir nunggu sekian lama baru bisa jalan, betul? Iya apa enggak? Lama sekali. Kalau anak sapi langsung jalan, betul? Iya apa enggak, saudara? Nah, dikatakan jelas di sana gini-gini bahwa kita ini sangat butuh orang lain, dikatakan. Tapi sekarang kita lihat ya. Kenapa hati kita perlu diremukkan? Kenapa hati kita perlu dihancurkan? Karena jujur, saudara, tadi kita sudah belajar akal budi, betul? Akal budi kita, cara berpikir kita, cara berencana, cara merespon, cara menanggapi. Itu semua kalau tidak dirubah menjadi akal budi yang baru, Alkitab bilang kita nggak bisa damai sejahtera. Kenapa tidak bisa damai? Karena kan Tuhan bilang, ya kan, bahwa damai sejahtera yang melebihi segala akal budi. Berarti kalau akal budi ini lebih tinggi, ya masih dipakai terus, masih diagungkan terus, orangnya nggak bisa damai. Orangnya akan terus stres. Kenapa? Karena ini otaknya jalan terus menurut pikirannya dia sendiri. Nah, perlu makanya itu dimatikan. Nah, kalau dibilang matikan mungkin terlalu kasar, tapi dirubah supaya dia akan damai sejahtera. Orang yang terlalu pinter, saudara, itu akan sulit beriman. Karena semua dianalisa dengan kepinterannya. Lebih mudah orang bodoh beriman, percaya daripada orang pinter. Betul? Contoh penggandaan uang. Kalau orang bodoh langsung percaya, betul? Betul? Oh, dia bisa, dia punya ilmu, mungkin dia dikarunia oleh Tuhan, apalah gitu. Betul? Kalau orang pintar, mana bisa uang digandakan? Karena kalau digandakan berarti salah satunya masih palsu.
Kenapa? Lah uangnya kan ada nomor yang nggak pernah sama. Satu lembar, satu nomor. Kalau digandakan berarti nomornya masih sama dong. Berarti palsu. Iya dong. Lah orang pintar akan lebih sulit percaya. Iya. Orang bodoh lebih mudah percaya. Iya, makanya jadilah bodoh. Supaya saudara dan saya bisa jadi bodoh akan ditunjukkan oleh Tuhan. Caranya gimana? Ini masalahmu, coba pikirkan, coba kerjakan apa supaya selesai. Coba. Di situ baru kita, Tuhan, betul. Itulah proses menjadi bodoh. Terus apa? Dengan begitu saudara dan saya menyadari, saudara dan saya begitu terbatasnya menyelesaikan masalah. Saudara dan saya begitu sebenarnya lemahnya ketika ada problem dan segala macam. Supaya kenapa? Sadar. Ya inilah saya sekarang. Kalau sudah sadar ngerti gimana kita sekarang, barulah Tuhan bisa rubah. Tapi kalau belum sadar, nggak bisa dirubah saudara. Ya, saya akan pernah aksi sama saudara. Ada satu orang undang saya. Pak, saya undang ke rumah. Ya, nanti ketemu sama suami saya. Oke, no problem. Terus dia jemput sama supir. Duduk, Tuhan langsung tegur dia terus. Tuhan bilang, dia sebagai istri terlalu dominan. Dia sebagai istri, dia sebagai istri, dia sebagai istri. Kemudian ibu ini marah. Saya undang Pak Hasan untuk tegur suami saya, bukan untuk tegur saya. Saya bilang maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya katakan. Kalau ibu merasa karena ibu yang undang saya, terus ibu berharap saya tegur suami ibu karena ibu yang mengundang, saya tidak bisa. Saya hanya sampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Terus, ya akui iya semuanya memang benar Pak Hasan. Tapi saya undang untuk tegur di sini loh suami saya. Kenapa saudara? Karena dia sukses. Kita mau lihat sekarang apa? Kita punya ini otak dikasih sampai jedok, mikir sampai katakan taruh telur dia langsung mateng, nggak bisa juga ketemu. Tuhan mau bilang apa? Di situ kita disadarkan apa? Pakai terus otakmu. Masih pakai loh ternyata saudara, betul? Walaupun sudah nggak ketemu jalan keluar itu masih dipikir terus, ya kan tak? Itu manusia saudara. Dan untuk mematikan manusia lama butuh lama sekali. Buktinya orang Israel diproses Tuhan 40 tahun pun belum mati manusia lamanya di padang gurun. Jadi jangan heran kalau saudara dan saya sering ketemu jalan buntu, kejedok, rasanya nyerah. Kenapa sering berulang-ulang? Manusia lamanya belum mati, titik. Masih kelejot, masih gerak. Kalau masih gerak harus dimatiin bener. Nah itu yang paling kali susah. Kenapa? Karena kalau tidak manusia lamanya mati, manusia barunya tidak tumbuh loh. Jelas sekali saudara, cara berpikirnya, cara bereaksinya, kemudian cara berencana, dan segala macamnya tidak akan sama ketika saudara dan saya belum mengalami kematian. Jadi bersyukurlah kalau mau dimatikan manusia lamanya, supaya keluar manusia barunya. Terus apa? Bersyukur nek kejedok sampai mikir, sampai minum obat pusing apapun tetap pusing. Kenapa Tuhan mau bilang? Nah, memang kamu tuh urapan manusia lamanya kuat. Betul? Ya enggak, aku mau matikan cara berpikir lamamu, aku mau ganti cara berpikir baru, enggak bisa. Masih tetap mau pakai, masih terus. Tapi Pak, saya kan manusia, saya dikarunia cara berpikir. Saudara saya masih ingat. Ya, saya IQ superior. Kakak Rohani saya bilang apa? Otakmu. Saya bantah, manusia pakai otak. Saya gitu. Kalau enggak pakai otak, goblok dia. Saya jawab begitu, saya tidak mengerti yang dia maksud saudara. Kenapa? Saya masih pakai cara berpikir saya yang lama. Saya masih pakai segala sesuatu yang lama. Tuhan bilang, kalau yang lama itu harus berlalu, karena yang baru sudah datang. Loh, yang baru sudah datang saudara, tapi yang lama ini masih dipakai. Akhirnya nggak bisa pakai, masa pakai baju dua. Betul, coba ibu-ibu. Pakai baju dua jenis, lucu nggak? Wah, dia pasti, waduh ibu ini kayaknya sudah mulai, amin. Harus periksa ke psikiater ini, betul? Ya enggak? Kalau pakai baju daleman terus luar bagus, tapi kalau dua dipakai sekaligus itu kan aneh, betul? Ya enggak, kecuali pakai baju ada pakai kulotnya, ya itu memang sambungannya. Tapi kalau pakai dua cak gitu kan kacau balau, betul saudara? Ya enggak? Terus misalnya pergi mana-mana bawa tas dua kiri kanan, sini satu sini, pasti Taci ini mungkin agak panas kepalanya, betul? Ya kan orang pasti gitu, enggak panas tuh dua tas kiri kanan, betul? Ada apa pakai tas begini, betul? Mestinya satu toh, walaupun di dalam tas itu ada tas lagi, amin? Jadi pantasnya gitu dong. Ya, jadi kita lihat di sini supaya apa? Supaya tidak bersungut-sungut itu tidak gampang, saudara.
Ada proses yang saudara dan saya harus lalui. Ada proses yang saudara dan saya harus lewati. Saya mengalami dua sisi pelayanan. Satu sisi orang cari saya, karena saya punya karunia bernubuat, membedakan roh, karunia perkataan pengetahuan, karunia perkataan hikmat saya punya. Ya. Tetapi satu sisi ketika Tuhan suruh saya memakai panggilan saya sebagai pengajar, orang menolak. Saya nggak butuh Pak Asen ngajar saya hanya butuh Pak Asen doakan saya. Ya. Jadi kita lihat di sini apa? Yang pertama, supaya damai sejahtera itu masuk, kan pertama pikiran sih. Betul. Karena kalau pikiran orang masih tidak mau dimatikan oleh Tuhan, dia tidak pernah akan damai. Ini jalan terus, saudara memikirkan cara jalan, nyoba terus walaupun dia tahu sekelilingnya tembok, dia berharap tiba-tiba dia menemukan pintu. Padahal dia sudah jelas lihat itu tembok, toh tidak ada pintu. Dia berharap ada pintu. Itulah iman manusia, saudara, manusia lama. Ya, itu beda, saudara. Terus sudah ininya diinikan, dirobah, ini juga mesti dirobah. Hatinya. Kenapa? Aku sakit, Tuhan, aku udah kuat, aku stres, aku tertekan, aku. Tuhan bilang apa? Aku mau mematikan, melemahkan suara hatimu yang terus-menerus kau turuti. Karena kalau engkau terus menuruti suara hatimu, kau tidak bisa nuruti aku. Orang yang terlalu kuat suara hatinya tidak akan bisa menuruti Tuhan, saudara. Karena yang Tuhan perintahkan seringkali berlawanan dengan suara hatinya. Ya, saya pernah sama saksi sama saudara kan. Pergi pelayanan di salah satu kota. Persembahannya lumayan. Saudara, zaman itu sudah gotiau waktu sesi. Waktu itu saya lagi butuh duit. Ya, jadi habis selesai khotbah saya dikasih amplop. Saya tahu karena selalu itu gotiau jumlahnya satu sesi. Terus saya ambil, saya mau masukkan tas. Waktu saya pegang, Tuhan bilang, kasih anak yang main keyboard tadi. Tuhan, saya lagi butuh. Lihat, saya lagi butuh uang ini. Bukan saya tamak, saya sedang punya uang. Bukan, saya lagi butuh duit. Saat itu, saudara, Tuhan bilang, kasih anak yang main keyboard. Tuhan. Loh, saya ngomong fair, loh, saya lagi butuh masalahnya. Saya kan, bukan saya tidak mau kasih. Kalau saya lagi limpah, waktu itu saya kasih, saudara. No, saya masih, waktu itu saya benar-benar lagi butuh duit. Terus, Tuhan, saya lagi butuh. Kasih anak itu. Suara Roh Kudus meninggi. Saya ngerti kalau suara itu sudah tinggi, itu Tuhan sudah mulai tensi. Baik. Saya ambil, saya panggil dia. Ini buat kamu. Saya nggak mau terima kok. Nggak mau terima. Tuhan bilang harus kasih kamu. Saya nggak mau terima. Duh. Kok gini? Tuhan bilang mau kasih kamu. Saya nggak mau terima. Baik, saya masukkan pulang saya nangis. Aku nggak lulus ujian Goteau. Goteau nggak lulus. Goteau nggak lulus. Nangis saya, saudara, ampuni saya Tuhan. Tuhan cuma uji saya, betul? Kalau saya langsung kasih, pasti dia juga bilang aku nggak terima kok. Saya tahu. Tapi saya kan udah berdebat dulu. Aku lagi butuh ini Tuhan, ini lagi butuh ini. Memang waktu itu saya benar-benar butuh, saudara. Itu loh, bukan karena Goteaunya enggak peduli kalau Goteau saya sering terima lebih banyak dari itu kok. Tapi pas lagi butuh, masalahnya pas lagi butuhnya loh. Kalau lagi limpah gampang kasih loh. Lah ini pas perlu loh ini, saudara, piye? Dia tetap saya bilang ini, enggak, saya enggak mau terima kok. Tuhan bilang kasih, enggak, pokoknya enggak dia, enggak mau. Pokoknya aku dia enggak. Nangis saya pulang, Tuhan, aku gagal, Goteau, aku gagal. Saudara, saya belajar berkali-kali. Saya pernah saksi sama saudara. Habis saya ngisi retreat 3 hari di Ciwidey, Bandung. Kan satu pendeta luar pakai bahasa Inggris. Jadi saya 3 hari tidak pernah istirahat karena 2 pembicara tok. Saya khotbah dia duduk, dia khotbah saya nggak bisa duduk kan harus terjemahkan dia terus. 3 hari itu saudara dari pagi sampai malam. Ya, selesai. Saya terima persembahan. Tuhan ngomong kasih dia semua. Hah? Kasih dia semua? Loh. Dia juga dapat deh. Bahkan dia karena pendeta luar pasti lebih banyak dari saya pendeta lokal. Jujur aja. Kok mas kasih dia semua? Tuhan bilang kasih dia semua. Loh, saya hitung mulai. Aku khotbah dia duduk. Dia khotbah aku berdiri. Aku tidak pernah duduk selama 3 hari itu. Aku gitu. Habis dia saya terjemahkan. Saya lagi lanjut. Saya tidak pernah duduk. Ya dia 3 hari. Enggak Tuhan. Kalau separuh oke saya bilang. Saya tahu separuh saya kasih. Kalau full mau.
Enak aja, dia sudah dapat juga kok. Masa ambil saya punya lagi? Saudara, terus kami turun ke Jakarta. Ya. Tuhan bilang apa? Kasih hambaku itu. Teras kasih hambaku itu. Baik. Pastor, this for you. Praise the Lord, dia bilang. Wih, pahit hatiku. Lu muji Tuhan gua enggak benar, gua enggak ada. Ya, serius gua enggak bisa. Saudara. Ya. Jadi banyak kali saya gagal, saudara, dalam hal-hal seperti itu. Di situ saya belajar nggak boleh gagal lagi. Ya, saudara tahu kan waktu saya ngisi misalnya, waktu saya ngajar TSO, Tuhan bilang seluruh isi kantongmu keluarkan. Saya keluarkan semua. Sekian juta tuh di isi kantong saya. Ya, saya tidak pernah bawa sedikit di kantong saya berapa juta selalu. Tuhan bilang seluruhnya keluarkan. Saya keluarkan. Tuhan bilang seluruhnya sekarang keluarkan. Saya baik, Tuhan saya keluarkan semua. Nanti saya pergi ATM lagi mampir. Seluruhnya. Saya khotbah lagi di tempat lain, Tuhan bilang seluruh dompetmu seluruhnya. Uang yang ada seluruhnya, tinggal nanti pulang kan antar mampir ATM ambil. Dan tidak mau gagal lagi. Kenapa? Ya karena kalau Tuhan ajar saya masih bantah-bantahan, saudara. Kembali ya karena kan ada perasaan lelah dong. Lelah saya dong sama daripada dia. Betul. Saya khotbah dia istirahat, dengar. Itu tuh. Lah dia khotbah saya kan tetap temani dia nerjemah. Kapan saya duduk? Dan itu 3 hari itu, saudara. Dan dia pasti dikasih lebih banyak lah dia dari luar ya undang. Saya lokal. Ya toh. Saudara. Jadi saya bantah-bantah, saudara. Nah, kembali dulu kita fokus dulu di sini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Berarti apa, saudara? Kita tetap mau lakukan, tetapi masih pakai komen dulu, masih pakai pendapat dulu, masih pakai cari peneguhan dulu, mesti cari kalau bisa ini salah. Kalau bisa pesan ini salah, kalau bisa suara yang saya dengar keliru. Kenapa? Karena saya tidak mau lakukan. Karena sulit saya lakukan, karena berat untuk saya lakukan. Ada. Ya. Jadi, kita lihat. Otak kita seringkali sudah tidak sanggup mikir, tapi tetap mikir. Ajaib sekali, saudara. Betul? Betul. Loh, kayak saudara nonton MMA, Mixed Martial Art. Betul? Dia sudah ditekuk. Iya toh, sudah tinggal patah tapi belum mau nyerah. Tetap masih mau ngelawan, tambah remuk enggak? Betul? Saudara lihat kalau tanding malam-malam MMA itu kan, kalau sudah dia ditekuk begitu, sudah enggak bisa apa-apa, tinggal lehernya mau dipatahin, kan harus nyerah. Betul? Betul apa enggak? Kalau enggak kan dilanjut terus. Dan tambah parah. Kita banyak Kristen seperti itu. Aku sudah tidak bisa berpikir jalan keluarnya. Semua yang kupikirkan tidak ketemu jalan keluarnya. Yang aku pikirkan tetap semuanya ketemu jalan buntu. Tapi tetap aku mikir. Loh, ajaib manusia, saudara. Amin. Amin. Ini loh. Terus kenapa Tuhan biarkan? Ya, kembali saudara coba lihat. Waktu Tuhan suruh mengelilingi tembok Yeriko dengan diam. Tidak boleh ngomong. Biar diputerin tembok itu, betul? Kira-kira ada enggak yang mikir, ini tembok ada enggak yang bagian yang lebih rendah? Ada enggak bagian yang enggak setebal itu, betul, dikelilingi? Semuanya ternyata sama tebal, sama tinggi. Ya, betul. Dan hanya Tuhan yang bisa merobohkannya. Ya kan? Saudara, makanya Tuhan bilang, enggak boleh ngomong sepatah kata pun, no comment sama sekali. Hanya diam, keliling, tidak boleh ngomong. Karena kalau ngomong mungkin ada tempat yang lebih pendek, ada tembok yang lebih tipis, kita bisa nyerbu. Nggak ada, saudara. Jadi dia nggak komen. Kalau kita komen melulu. Betul. Saudara, lihat di sini kembali. Yuk. Jadi, otak harus kejedok, buntu semua. Terus hati harus mengalami dihina, direndahkan, dijatuhkan, di semua. Supaya kenapa? Hati kita berhenti menjadi raja dan kita berhenti selalu mengikuti kata hati. Caranya gimana? Gampang. Di padang gurun itu saudara banyak sekali. Kalau saudara perhatikan Salomo itu apa? Membuat tempat-tempat menuang logam, membuat apa? Itu saudara. Enggak di Yerusalem. Betul? Jadi, ya Tuhan punya prosesnya. Tuhan punya caranya. Betul? Caranya gimana? Lah sekeras-kerasnya satu logam dibakar setinggi-tinggi api dia akan lebur dan cair. Amin. Betul? Loh iya toh.
Jadi kalau kita ini semakin keras, maka semakin panaslah hidup kita. Semakin panaslah otak kita, semakin panaslah lingkungan kita. Gitu. Kalau membentuk kayu tidak pakai api, betul? Pakai kampak, pakai pasrah, ya toh? Tapi kalau logam mesti api, betul apa ya? Betul apa ya? Nah, jadi kita ini rata-rata memang apa? Logam. Ya watos pol, amin. Iya toh? Tapi kan Tuhan tidak pernah gagal, amin. Tuhan tidak pernah. Sekeras apapun dia tahu nyetel dapur perapiannya panas seberapa supaya lebur, amin. Supaya cair, amin. Nah, kalau gini ndak amin. Tapi kalau saudara di Natal ini, gitu. Nah, ya gitulah saudara ya. Di zaman akhir mereka membuka telinganya bagi dongeng. Dongeng bukan pengajaran yang sehat. Cerita dongeng-dongeng saudara. Ya, jadi lihat di sini. Supaya tidak bersungut-sungut gimana caranya? Hati kita diremukkan. Sudah remuk hancur. Sekarang apa? Kita dilatih berhenti mendengarkan kata hati, berhenti mengutamakan jeritan hati. Saya rasanya pernah saksi sama saudara. Bertahun-tahun saya diproses, itu saya punya bantal selalu basah. Karena saya menangis. Saya katakan, Tuhan, kok hidup saya seperti ini? Teman-teman saya tamat SMA saja sudah dibangunkan perusahaan sama bapaknya. Terus kenapa hidup saya kok susah Tuhan? Yang lain langsung dikasih pegang bapaknya ini, itu semua. Saya cuma pegang Alkitab. Ya, terus apa lagi? Saya cuma pegang janjimu. Saudara disuruh pegang uang sama pegang janji Tuhan, pilih mana? Jujur aja suruh pilih mana? Ya dua-dua sih Pak, supaya kelihatan rohani. Kalau saya bilang pegang uang kan enggak rohani. Tapi jujur kalau suruh pegang janji sama pegang uang lah Tuhan. Amin. Ya jujur aja. Ya toh. Karena janji Tuhan saudara pegang enggak bisa pakai bayar listrik. Betul. Janji Tuhan saudara pegang enggak bisa pakai pergi makan. Betul? Saudara enggak bisa bilang nanti ya janji Tuhan belum tergenapi, nanti tergenapi saya bayar. Enggak mungkin dia mau. Sik Pak. Enggak ada bayar. Ngawur. Ya dah. Saudara enggak bisa. Betul. Makanya di sini saudara, supaya kita tidak bersungut-sungut. Sungut-sungut itu apa? Satu, menunda-nunda tapi tetap kerjakan. Mengerjakannya tapi dengan tidak rela. Mengerjakannya dengan tidak ikhlas, itu namanya bersungut-sungut. Tetap dikerjakan tetapi tidak cheerful, bahasa Inggrisnya. Tidak dengan sukacita. Kenapa orang bisa kerjakan sesuatu dengan tidak sukacita? Karena dia tidak pengalaman dengan Tuhan, itu yang pertama. Dia tidak berpengalaman dengan Tuhan. Nah, kalau dia tidak berpengalaman, bagaimana dia bisa sukacita? Kalau lakukan. Seperti tadi saya saksikan. Berkali-kali saya mengalami ujian. Terus saya tekad, aku tidak mau gagal lagi. Aku lelah sudah Tuhan. Selalu masalah gini aku gagal. Memang ujiannya selalu di saat yang memang saya istilahnya kondisi tidak fit rohaninya. Termasuk jasmaninya. Kalau lagi fit jasmaninya gampang sekali loh saudara, betul? Gampang tuh karena berlimpah. Nah, apa kok segini masih banyak uangnya. Tapi ketika tidak fit disuruh, "Sekta Tuhan, ini saya sendiri kondisi gini." Oh, tapi Tuhan bilang, "Kamu udah baca tentang janda? Kan janda yang di peti persembahan?" Betul? Sudah janda, betul? Tuhan kasihnya seluruh yang ada. Bayangkan. Iya sih saya dengar, tapi kan dia janda itu. Tuhan saya bukan janda. Duda pun bukan. Ya, saudara. Loh iya loh. Ya, kadang-kadang ya itu alasannya menjawab. Betul? Ya. Makanya kan banyak umat Tuhan itu gajinya atau penghasilannya seringkali 15 koma. Betul? Tanggal 15 sudah koma. Udah kelengar tanggal segini ya. Gitu. Ini saudara 15 koma. Amin. Iya. Jadi kita lanjut sedikit ya. Bersungut-sungut. Jadi apa? Kembali tidak pengalaman sama Tuhan. Saya pernah saksi sama saudara kan tentang saya dijanji Tuhan mulai tahun 2000 lagi menyembah. Pernah, saya cuma ulang-ulang. Ini kan apa kilas balik. Biasanya kan akhir tahun ada kaleidoskop. Namanya kan kaleidoskop, betul? Kilas balik peristiwa setahun. Itu kan begitu di TV. Saudara, saya pernah saksi sama saudara. Tahun 2000 saya dinyikin mobil.
Betul? 2001 nggak ada, 2002 nggak ada, 2003 nggak ada, 2004 nggak ada, 2005 nggak ada. 2005 akhir saya sudah hilang sabar. 5 tahun sudah. Tuhan, kalau engkau sudah berubah pikiran, bilang. Ngomong aja, engkau sudah berubah pikiran, dulu mau kasih, sekarang enggak mau. Enggak apa-apa, ngomong aja. Supaya saya enggak kecewa lah. Ngomong aja, terus terang sama saya. Saya enggak melayani engkau karena mau dikasih mobil kok, enggak. Cuma ngomong jujur lah. Saya ngomong gitu sama Tuhan, saudara. Saya enggak tamat-tamat, bang, cara saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Ngomong, Tuhan enggak jawab. Tahun 2006. Pas saya ulang tahun, tidak ada hadiah apa-apa. Tapi 3 minggu sesudah ulang tahun. Ya, mulai. Mobil pertama datang, semua baru grace. Mobil kedua datang, mobil ketiga datang, mobil keempat datang, mobil kelima datang. Tahun 2006 saya menerima 5 mobil baru grace semua. Di situ saya bilang, saya minta ampun Tuhan. Memang waktu engkau janji cuma 1, saya melihat hanya 1. Ternyata engkau cuma kasih lihat, ini loh nak. Sudah kamu udah tahu, pokok kasih mobilnya, enggak usah tahu jumlahnya, pokok kasih mobil gitu toh sebenarnya. Tapi saya membayangkan cuma 1. Lah 1 toh nunggu 5 tahun nih, kelamaan Tuhan. Betul. Betul, ternyata waktu dia kasih 5. Di situ saya belajar, oh ya berarti nunggu aja dah, terserah dia kapan. Nah di situ belajar dari pengalaman, rela menunggu. Saudara. Jadi kalau Kristen itu sama Tuhan itu masih ada pengalaman. Jangan cuma teori, percaya, ngalami, dorong bos. Ini apa Kristen model gitu? Saudara, ya. Jadi kita lanjut lagi. Kalau sudah berpengalaman, terus mengambil dari pengalaman itu diserap, diingat, disimpan, nggak ngeluh lagi. Kenapa? Lah Tuhan dulu sudah kasih tak? Betul? Sudah kasih tahu, betul? Pelajarannya tambah lama, bonusnya tambah banyak. Sudah toh, tambah banyak bonusnya. Amin. Halo. Tapi aku kepepet. Saya dulu juga kepepet, saudara. Tuhan, aku butuh mobil karena banyak undangan keluar kota. Kepepet, kenapa nih? Aku naik bus turunnya di mana, Tuhan? Terus dari sana kemana? Ya, karena kan bukan semuanya di kota-kota besar. Nah itu, ya banyak yang masih pakai kendaraan 3 jam, 4 jam. Itu juga butuh. Ya di situ terus apa? Ya sudahlah. Sekarang juga saya bilang terserahlah, kapan aja. Kenapa? Sudah belajar. Nah kalau sudah berpengalaman, tidak akan bersungut-sungut. Suruh nunggu. Kalau belum, buktinya mana Tuhan? Mana Tuhan? Lah, supaya melihat bukti, supaya mengalami bukti, Tuhan bilang taat sih. Loh, iya toh. Orang tak taat enggak bisa lihat bukti. Orang Israel mau lihat bukti tanpa taat, mereka menggerutu terus bersungut-sungut terus. Ya, seperti tadi saya sampaikan di radio toh. Banyak orang ingin ditolong Tuhan, banyak orang ingin diberi kelegaan, banyak ingin orang diperkaya Tuhan, tapi tujuannya tidak jelas. Ya supaya hidup enak. Itu tujuannya tidak jelas. Sudah hidup enak, sama Tuhan atos. Saya paling senang melayani orang di rumah sakit yang sudah mau mati. Apapun yang Tuhan sampaikan, dia akan mengangguk dan iya. Karena udah ada pilihan. Tapi selama ada pilihan bisa nehi. Ya manusia. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi bersungut-sungut itu bisa karena tidak pengalaman sama Tuhan. Tidak pengalaman sama Tuhan karena tidak mau taat. Kalau taat, mengalami. Terus kalau sudah mengalami, belajar dari pengalaman. Terus apa? Sungut-sungutnya tidak lagi banyak. Ya. Tuhan ada janji sama saya juga, saya nggak sungut-sungut sampai hari ini, udah biarin. Terserah engkau, itu proyekmu lah, kapan kau mau kerjakan, aku nggak koyok-koyok engkau. Karena engkau beritahu aku, engkau akan lakukan ini, terus aku ingatkan, ayo Tuhan. Tuhan punya timeline-nya sendiri, Tuhan punya timetable-nya sendiri. Kalau kita dapat janji, dikoyok terus Tuhan ya, ayo Tuhan, cepet Tuhan, ayo Tuhan bilang, itu proyekku apa proyekmu? Ya proyekmu toh, tapi aku jadikan proyekku, amen. Kelirunya kita di situ.
Maka kita akan terus bersungut-sungut. Cik suwene Tuhan, berharap padamu kok susah Tuhan, ikut engkau kok stres Tuhan. Aduh, macam kita akan ngomong. Kenapa? Kembali karena cara berpikir kita, walaupun sudah kejedok, nggak mau mati. Walaupun sudah istilahnya kayak main mix martial arts, sudah ditekek, sehingga dipatahin, nggak mau nyerah. Saudara, makanya perlu wasit di situ toh, betul? Karena kalau dia ditekuk dia masih nggak menyerah, bisa mati loh. Iya toh, karena kan cekik di sini. Saudara, betul? Makanya begitu dia dicekek gitu, dia nggak nyerah pun, wasit akan stop, berhenti. Dia nyatakan kalah. Betul? Iya apa enggak? Nanti nonton malam, tengah malam itu biasanya caranya saudara. Ya, makanya ayo yang belum mati manusia lamanya minta Tuhan yang matikan ayo cepet loh. Pak, ini ajaran apa, Pak? Ada di Alkitab, Pak, ada. Betul? Kalau benih itu tidak mati dulu, dia tidak bisa tumbuh. Loh, ya toh. Betul? Betul, Pak? Sekalipun saudara dan saya ada benih firman, dari kecil dengar firman, dari sekolah minggu dengar firman, bahkan dari kandungan dibawa ke gereja oleh ibunya dengar firman. Selama belum mengalami kematian manusia lama, tidak bisa tumbuh roh firman itu dalam. Jadi perlu diremehkan, perlu nggak dianggap orang, perlu semua, perlu. Supaya kenapa? Ya supaya hati kita ini dibersihkan dari keinginan dihargai, dihormati, dilupakan. Kan masalahnya kita seringkali sakit hati kalau orang tidak anggap, seringkali kecewa kalau orang tidak hargai dan lain-lain. Sudah lupakan hal-hal seperti itu. Kalau saudara gagal di situ, saudara mati di lembah Kibrot Ta'awah. Di Alkitab ada. Saya pernah ke sana dan kita pernah berdoa di situ. Itu di daerah Sinai. Di lembah itu kan orang Israel diejek sama bangsa-bangsa yang ikut keluar dari Mesir. Katanya kamu umat pilihan. Buktinya makan mana terus, ini tok makananmu, tidak ada makanan lain. Kemudian mereka nangis, iya kami minta daging Tuhan. Nanti baca di Alkitab. Hidup mereka masih disetel oleh pengaruh-pengaruh bangsa lain. Kamu anak Tuhan, apa mobil tua? Kamu anak Tuhan, apa rumahnya lempit? Terus Tuhan, engkau ada di Kibrot Ta'awah. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Dia tidak tahu nulis buku itu, saudara, main gampang nulis gitu. Ruwet nulis itu. Ya, satu halaman tuh kadang bisa berapa hari kita memikirkan untuk menulis, bisa langsung. Jadi kembali ke sini, bersungut-sungut. Bagaimana cara berhenti bersungut-sungut? Taat untuk melihat bukti. Sesudah melihat bukti, kalau disuruh lagi, saudara sudah melihat bukti, belajar dari bukti, terus akan nurut terus, termotivasi terus. Terus, ya sudah lakukanlah. Tapi kalau terus bersungut-sungut, bisa karena tidak pernah taat sehingga tidak pernah lihat bukti. Kedua, mungkin sudah lihat bukti, tapi ingin lebih, tidak karu-karuan. Saudara, yang berlebih-lebihan sehingga tidak bisa mengucap syukur. Terus, apalagi? Ketika manusia lama belum dihancurkan, kita selalu berlambat-lambat melakukannya. Tetap akan melakukannya, tapi sikap hati kita tidak rela. Sikap hati kita masih kalau bisa kenapa mesti begini Tuhan. Kenapa saya harus kerjakan ini Tuhan. Kenapa mesti jalannya begini Tuhan. Dan lain-lain. Masih tetap ada komen terus menerus. Tuhan, kau kan sanggup melakukan segala perkara. Kau sanggup bikin aku kaya. Kenapa sih mesti harus lewat penderitaan. Amin. 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 Saya baca sebuah buku saudara. Dari zaman kuno sebelum kitab Keluaran. Sebelum orang Israel keluar. Ternyata perjalanan pergi bolak-balik dari Israel ke Mesir itu ada 3 jalan. Yang biasa dilalui orang-orang. Ya. Dan Tuhan pimpin mereka tidak lewat ketiga jalan yang biasa dilalui. Berarti, kalau saudara ingin yang cara yang biasa, maaf, keliru. Baca Alkitab. Tuhan selalu pakai cara yang luar biasa, di luar kebiasaan. Loh, saudara juga kan ingin diberkati luar biasa, bukan biasa, amin. Terus kok caranya ingin yang biasa tuh loh? Halo, caramu biasa, tapi berkatmu luar? Ya toh, mana ada petenis kampung di terus pabrik raket pabrik raket misalnya, terus mau teken kontrak sama dia. Nggak mungkin toh, betul? Harus yang minimal juara dunia toh, amin. Loh iya toh. Betul apa ya? Juara balap motor liar. Betul? Terus dijanjikan Iklan menggantikan Valentino Rossi. Mau dia?
Enggak kok, mesti juara balap dunia dong. Amin. Tuh iya tuh. Ya apa ya? Lah ini juara balap kampung kok ingin dikontrak betul sama Yamaha. Enggak mungkin Yamaha mau saudara merusak citra Yamaha, betul? Iya apa enggak? Iya tuh. Makanya jalannya juga luar biasa. Terus sakitnya juga luar biasa. Penderitaannya juga luar biasa. Halo? Tapi nanti sesudah selesai proses, nah, luar biasa gitu loh. Kok susah sekali ya? Selalu pendeta ngomong hasilnya, tapi tidak selalu ngomong prosesnya. Makanya tidak sampai. Saudara. Iya, walaupun salah satu orang sekolah di akademi militer. Bukan berarti karena dia akademi militer dia akan pasti jadi jenderal. Tidak. Dia akan pada pangkat tertentu dia harus sekolah lagi. Pada pangkat tertentu dia sekolah lagi. Betul? Iya dong. Saudara. Terus untuk naik dari kolonel ke minimal brigjen dia harus masuk Lemhamnas baru bisa. Kalau tidak bisa. Mentok jadi kolonel. Sekolah lagi. Jadi kita sudah sekolah dulu sudah taat dengar firman di sekolah minggu. Terus sekarang nggak ada sekolahnya lagi. Khotbah sekolah minggu aja pendetanya, betul? Halo. Ikat khotbah selalu sekolah minggu, saudara akan diberkati, ditolong, jangan khawatir. Amin. Tuhan bilang kamu memang nggak pernah khawatir. Aku mau hukum, kamu tetap merasa aku sayang. Betul? Aku khawatir, aku habis sabar sama kamu. Amin. Agak diam. Tapi kalau percaya saudara, di perayaan Natal ini Tuhan akan ingat janjinya. Mana ada Tuhan bilang hari Natal aku ingat janjiku. Saudara cari kata hari Natal di Alkitab, nggak ada. Duh, iya apa enggak? Iya. Terus disuruh hias begini, hendaklah engkau setiap Natal memperingati dengan menghias. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada setiap kali hari raya Pondok Daun ada. Betul? Iya apa enggak? Lebih gampang menghias pohon daripada hidup kita dihias oleh firman. Amin. Itu lebih gampang berhias pakai baju baru daripada pakai kelakuan yang baru. Amin. Halo. Tuh, agak diam. Pak, nanti tambah sepi. Memang saya ingin tambah sepi. Supaya besok yang benar-benar datang murni. Loh, kalau masalah jumlah, untuk apa cari jumlah? Saudara buka di seluruh Alkitab, Tuhan itu selalu hanya mengutamakan kualitas. Tidak pernah mengutamakan kuantitas. Betul? Betul? Zaman Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak angkat semua orang buangan. Betul? Cukup orang itu saja. Betul? Ya enggak? Betul apa tidak? Betul. Walaupun Tuhan punya 12 murid, hanya 3 murid yang diutamakan dia. Betul? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu tok, kalau ada hal penting, itu tok yang diajak. Naik ke gunung, dia berubah. 3 murid tok yang ikut. Betul? Murid yang lain tidak lihat apa-apa. Betul? Dia perlukan apa? Kualitas. Jadi, kalau PD mengutamakan kuantitas, dia keliru. Ya. Kenapa? Loh, tidak sesuai, bosnya selalu mengutamakan kualitas kok. Betul? Bahkan di Alkitab, sudah lihat Wahyu, yang akan diselamatkan dari umat Israel sudah ditentukan 144.000. Saudara bisa bayangkan. Tuhan mau sedikit-sedikit aja. Tidak banyak-banyak. Selalu kualitas. Kalau saudara pergi Eropa, di banyak negara-negara Eropa, terutama Eropa Timur, saudara belajar tentang sejarah Lydia bersaudara. Ya, kalau tidak salah itu di Hongaria. Ya. Saudara belajar sejarah, cuma 2 orang kakak beradik. Tidak banyak-banyak. Perempuan-perempuan lagi Tuhan pakai luar biasa di satu negara. Zaman kuno. Tuhan tidak pakai banyak-banyak. Ya, makanya kalau menatal saya udah bilang, pergi sana, pergi ke Eropa jalan-jalan. Loh, Bapak sesat? Enggak sesat. Betul, malah di situ lebih meriah sepanjang jalan saudara lihat suasana Natal kok. Amin. Ya benar? Sepanjang jalan saudara ini suasana Natal, semua dihias, toko seluruhnya suasana Natal. Halo? Enggak salah, bikin keluargamu seneng. Amin. Saya bilang, masa cuma pergi Bandung kan, Bali. Iya. Pergilah sejauh-jauhnya, amin. Ya, pergi sana ke Bratislava. Itu loh, wah, view-nya, bagus. Iya, suka. Ya. Saya pun lagi mau sama istri, nah, kita mau pergi jauh-jauh, santai-santai, betul. Hidup itu masih begitu, saudara. Betul, ada yang masuk, ada yang keluar, betul. Kalau masuk enggak keluar, minum Vegeta banyak-banyak.
Iya, itu berarti bermasalah, saudara. Panas dalam luar biasa. Betul. Dan orang panas dalam kalau keluar gas, baunya luar biasa. Amin. Halo. Halo. Jadi ada masuk, ada keluar. Oh, jangan masuk, toh. Ada. Saya enggak. Bukan tidak bawa saya dalam kelimpah ruah, enggak. Tapi ayolah. Halo. Jangan sudah umur 80 baru. Nah, aku mau ke Paris. Sampai di sana tanya, "Nyo, menaranya mana?" Buat apa kalau sudah begitu? Amin. Terus pegang, "Oh, ini menaranya ya. Oh, ini kayak besinya." Buat apa? Itu masih sehat-sehat gini pergi. Amin. Kalau mau begitu ke parfum saya kasih tempatnya. Dekat Samsidisis itu. Itu yang lebih murah. Jangan beli pas di jalan dekat itu apa? Dekatnya Aktrom mahal. Ya, yang dekat kantor pusatnya itu loh. LV itu kan ada gedung bentuknya koper LV itu loh. Jangan beli dekat-dekat situ, mahal, ada tempatnya luas sedikit. Ini pendeta suka keluyuran, enggak salah pendeta keluyuran. Betul? Masa saudara yang punya masalah saudara keluyuran suruh saya di rumah doakan? Betul. Saudara lah doa buat masalahmu, saya yang keluyuran. Enak aja. Amin. Ya kecuali maaf kata gembala, kalau gembala, iya kami akan doakan, tim kami doakan. Dia ngorok timnya yang doa. Bah. Halo. Kita ngomong fair-fair. Ya. Oke, kita lanjut. Belum, bentar lagi kita bubar ya. Habis ini pulang. Saya juga mau fitsyah. Ya, dengan tidak bersungut-sungut. Berarti apa? Bersungut-sungut itu kembali lagi di situ. Ketidakrelaan. Hati belum berubah atau belum berpengalaman sama Tuhan. Itu aja. Terus, dan tidak berbantah-bantah. Kalau orang bantah berarti jalan pikirannya, pandangannya, pendapatnya berbeda. Betul? Makanya berbantah-bantah. Betul? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Loh, suami istri bisa bantah-bantahan kan karena pendapatnya berbeda, pandangannya berbeda. Betul? Iya apa enggak? Kalau pandangannya sama? Misalnya, istrinya bilang, "Pak, kita sudah keliling Pak Asia. Yuk kita keliling misalnya Eropa Timur." Suaminya juga bilang, "Ayah mah aku juga mikir." Bantah-bantahan enggak habis itu. Tapi kalau istrinya bilang, "Yuk Pak, kita pergi." Misalnya ya, pergi Eropa Timur, banyak daerah yang bagus-bagus saudara. Ya. Terus suaminya bilang, "Enggak usah." Kenapa? Gereja Belendu aja sudah mirip yang kayak di Eropa. Loh iya, memang pada mirip. Betul saudara. Kenapa jauh-jauh lihat itu foto di situ sudah mirip. Amin. Terus suruh orang boleh 3 berdiri, orang bilang, "Wah ini di Eropa ya Pak?" "Ya, Eropa Semarang." Saudara, lihat di sini. Berbantah-bantah artinya pikirannya tidak sama, pendapatnya tidak sama, pendiriannya tidak sama, cara pandangnya tidak sama, rencananya tidak sama. Ya, akan timbul bantah-bantah. Orang yang tidak dirubah Tuhan hatinya, orang yang tidak mengalami perubahan pikiran akan terus bantah-bantahan karena tidak sesuai seperti yang dia pikirkan, tidak seperti yang dia pandang, tidak seperti yang dia mengerti, tidak seperti yang dia mau. Itu akan terus bantah-bantahan akhirnya. Halo. Terus sekarang pertanyaannya, orang bisa membantah satu karena tidak tahu posisi, itu yang jelas. Betul? Tidak sadar posisinya. Kalau saudara sekarang maaf orang gajian, saudara sadar secara langsung tuh saudara tidak boleh bantah-bantah terus sama bos, betul? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Berarti orang yang suka bantah-bantah tidak tahu dirinya siapa, tidak tahu diri. Makanya nyanyinya, "Siapakah aku ini?" Lah dia sendiri sudah setengah gila, lupa siapa dirinya. Ya, betul? Ini lupa dirinya siapa. Makanya saudara orang Kristen ini seringkali pengajarannya membuat mereka lupa diri. Kamu anak Tuhan, klaim janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau saudara punya anak, "Pak, aku anakmu toh?" "Iya." "Kasih aku HP baru." Loh, tak. Betul? "Loh, aku anakmu toh?" "Iya." "Loh, ayo belikan." Terus, "Aku anakmu, tanggung jawab." Loh, itu piye? Itu kan sistem namanya deklarasi, betul? Saudara kalau punya anak seperti itu senang dong? Justru karena dia anak, dia masih apa? Ngerti dia anak, tahu diri. Ngerti itu orang tua tidak selalu punya uang atau walaupun punya uang mau kasih uang, betul? Iya apa enggak? Banyak juga orang tua lebih cinta uangnya daripada anaknya. Halo? Saya kan udah berhasil sama saudara. Habis saya khotbah, saya sebutlah nama kota yang kebetulan saudara dari sana. Ya, habis itu kan diajak pendetanya, "Pak, jemaat ada sakit."
Datang ke sana, terus Tuhan bilang apa? Anaknya mau saling bunuh. Bukan Tuhan ngurus yang om yang sakit, si engkong yang sakit. Tuhan ngomong, anak-anaknya mau saling bunuh. Saya panggil mereka masuk semua, saya katakan, maaf kalian, Tuhan bilang mau saling bunuh. Semua mengangguk. Si engkong sudah gitu, Tuhan tak mau bagi apapun. Padahal rumah-rumah mewahnya banyak sekali. Jadi anak-anak pada, aku mau ambil rumah ini, aku mau ambil rumah itu, aku mau ambil perusahaan ini. Dia lebih cinta hartanya. Masih kalau sudah tua, sudahlah kamu pegang ini, pegang ini, pegang ini. Sudah saya pegang. Papa cuma pegang satu perusahaan dong. Mau mati kok. Ini kisah nyata. Banyak orang tua seperti itu. Kasih lah. Udahlah, papa sudah tua, wis ku pakai. Yang penting lu baik-baik dah. Tapi jangan dikasih semua. Itu harus diperhatikan. Jangan dikasih seluruhnya. Orang tua juga harus punya pegang sendiri. Siapa tahu ini anak maling kundang. Begitu dikasih semua, orang tua tidak diurus. Bisa jadi orang tua juga pegang juga punya sendiri gitu loh untuk hari tua. Jangan kasih semua. Ya, jadi berbantah-bantah. Ingat, berbantah-bantah berarti tidak sepakat, tidak setuju, tidak sama persepsi, tidak sama pendirian, tidak sama rencana dan lain-lain. Bagaimana supaya tidak bisa berbantah-bantah? Masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana caranya masuk dalam rencana Tuhan? Gampang. Semua pintu ditutup, cuma satu pintu dibuka. Pilihannya cuma satu. Mau keluar cuma lewat pintu ini. Loh. Bukakan Tuhan, bukakan. Tuhan bilang ini pintunya nak. Nggak maunya sini, bukakan. Halo. Makanya saya banyak bersyukur kalau di perusahaan kita banyak orang sedang dikurung Tuhan. Dari depan dan belakang engkau mengurung aku. Saya bersyukur. Kenapa? Kalau dia lulus dari kurungan, dia akan keluar jadi orang yang berkenan. Kalau dia terus ngelawan di kurungan, kemungkinan mati dalam kurungan. Kok tahu Pak Acan? Aku mengalaminya. Kolah di hidup sehari-hari dikurung Tuhan. Masih ingat, bos saya datang dari Jakarta. Balik perusahaan, kamu tinggal pilih New York, Los Angeles. Keren saudara, pantai timur atau pantai barat. Karena saya punya prestasi di perusahaan. Kamu tinggal pilih. Saya mau lari. Ngapain saya masuk rencana Tuhan jadi begini? Ngapain saya taat kok jadi begini? Saya kejar prestasi saya, yang penting saya hidup kudus saja kan sudah cukup. Yang penting saya tidak berjinah, sudah jadi orang baik tuh ukurannya. Kita cukup baik. Tidak melakukan dosa-dosa yang ada di hukum pidana. Tetapi di mata Tuhan kita tidak lebih dari orang dunia. Orang dunia pun baik. Tuhan tidak suruh kita jadi baik, kita jadi orang benar. Halo? Orang benar artinya orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Segala perbuatannya bisa diatur Tuhan, itu orang benar. Kalau orang baik, dia tidak ada tersangkut dengan perbuatan pidana, itu orang baik. Dikurung Tuhan, saudara. Saya sampai bilang, oke, saya berangkat. Waktu itu ada penerbangan dari Bali, terus Biak, dari Biak terus ke Guam, Los Angeles. Saya siap berangkat. Saya bilang, bye-bye Tuhan. Ikut engkau ndak enak, Pol. Taat padamu ndak enak. Saya dikasih penglihatan. Saya dalam penglihatan itu, saya bawa koper mau naik pesawat di Denpasar. Untuk berangkat ke Los Angeles. Ketika saya mau naik pesawat, ada orang teriak, panggil saya. Papa mau meninggal. Saya bilang, ampuni saya. Tidak jadi berangkat. Tuhan bilang, kalau kamu maksa aku, kalau kamu nurut, aku lembut. Kamu keras, kamu berontak, aku keras. Jadi kalau selama ini hidup saudara dan saya terasa keras, itu karena kita berontak. Tuhan tidak mungkin sama anak yang nurut keras. Nggak ada ceritanya. Betul? Saudara punya anak, kalau nurut terus saudara bentak-bentak nggak? Bentak nggak akan dibentak-bentak lah. Dia nurut semua nggak? Tapi kalau nggak ngelawan, suruh belajar nonton TV, suruh belajar main game, saudara teriak-teriak. Ya benar. Jadi kalau kita diperlakukan lembut oleh Tuhan, itu karena lihat sikap kita gimana sama Tuhan. Kalau seperti Tuhan kok watos dimintai tolong suwe, kita jerit-jerit tidak dipedulikan, periksa diri. Tuhan tidak pernah berubah kok katanya. Amin. Kita yang membuat dia berubah. Orang tua kan tetap sayang, tapi dia teriak atau tetap sayang kan tergantung perbuatan kita. Halo. Ada. Jadi berbantah-bantah dari mana? Kita punya rencana yang berbeda, maka kita berbantah-bantah. Kita punya pendapat yang berbeda, maka kita bantah-bantah Tuhan. Terus apa? Di sini kita bantah karena kita merasa mungkin rencana kita lebih baik daripada rencana Tuhan. Kita bantah. Terus apa lagi saudara kembali? Kita mau
sepanjang jalan diberkati, tapi jalan yang kita jalani bukan jalan Tuhan. Kemarin saya sampaikan di kota lain. Tuhan janji sama Yosua, aku akan menyertai engkau kemanapun kamu pergi. Tapi kemana dia suruh pergi? Ketika itu disampaikan, mereka harus nyebrang sungai Yordan dan berhadapan dengan tembok Yeriko. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Jadi Tuhan bilang apa? Kemanapun saudara dan saya pergi sepanjang itu dalam rencana Tuhan, Tuhan akan sertai. Tapi bukan rencanamu sendiri, jangan suruh Tuhan sertai. Halo? Tiang awan dan tiang api itu tidak kemudian ada sebagian yang mau ke kiri, pecah tiang awannya jadi lebih kecil, ke kiri satu. Tiang ini ke kiri kanan, jadi begitu enggak. Dia akan jalan ikut enggak. Itu enggak ada tiang itu kemudian membelah diri jadi 8, karena menjadi 8 kelompok. Enggak ada. Kembali ke sini. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah. Ketika kita terus-menerus merasa rencana kita lebih baik. Kita beda pendapat dengan Tuhan. Tuhan pun kita lawan. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita akan bantah. Terus, mata hati kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Maka kita akan lawan. Tuhan bilang, siapa yang mengasihi aku, firmanku tidak berat. Kalau kita rasa itu berat, uji cinta kita. Saya ingat masih saya pacaran. 1 bulan saya habiskan sekian juta untuk nelpon. Karena dia di luar negeri. Zaman itu belum ada WhatsApp. Kalau sekarang nelpon pakai WhatsApp. Bisa. Zaman itu tidak ada telepon. Itu berjuta-juta saya tiap bulan. Aku tidak merasa berat. Cuman ngomong-ngomong tok. Aku cinta. Halo? Loh bapak-bapak dulu masih cinta semua dikasih toh. Amin? Sudah dapat? Dicintai lagi? Malah suipuannya yang jalan. Ibu-ibu? Dan engkau merasa engkau sudah terjebak. Amin? Ya nasib. Salahnya Hawa dulu. Coba lihat suamimu tuh. Halo? Betul, dia sayang saya, tapi tidak seperti yang Tuhan mau. Dia sayang saya, tapi tidak seperti yang seharusnya. Dia emang sayang. Dia tidak berzina. Dia tidak selingkuh dan lain-lain. Tapi belum seperti yang Tuhan mau. Halo? Beda loh orang baik dan orang benar. Levelnya. Saudara. Ya, kalau saudara mau belajar tentang orang aliran, ada satu aliran yang lebih baik, ada aliran Kristen yang tidak boleh minum bir sama sekali, ada sedikit pun alkohol tidak boleh, ada. Dia lebih baik. Lebih disiplin banyak. Nah, jadi kembali ke sini. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena hati kita terus ngeluh. Hati kita tidak terima dididik, hati kita tidak terima diajar, makanya ngeluh. Ngeluh itu hati loh saudara, cuma lewat mulut. Betul? Kalau saudara punya hati senang, keluar-keluar enggak di mulut? Enggak ada, semua tersirat dari hati. Makanya Tuhan bilang hatimu yang selalu kau turuti, hatimu mengendalikan hidupmu, hatimu yang kau terus perhatikan. Sekarang aku akan remukkan soal hatimu. Aku akan bikin kacau balau, aku bikin hatimu enggak tentram, aku akan bikin hatimu enggak karu-karuan. Jadi enggak pakai mari saudara-saudara didoakan. Enggak ada itu. Itu yang ngajar tidak pernah dibawa ke padang gurun. Mungkin dia bekas pengusaha terus jadi pendeta, jadi tidak pernah ngalami susah, tidak pernah ngalami diproses. Jadi khotbahnya enak-enak tok. Kalau orang yang sudah pernah dididik Tuhan, dia akan cerita pengalaman dia dididik. Jadi, ayo. Masih sungguh-sungguh terus? Berarti otakku dan hatiku belum beres. Silakan remukkan lagi Tuhan. Halo? Yang kedua, kalau aku masih bantah-bantah, aku masih terus rasa pendapatku lebih benar dari engkau, terus kehendakku lebih mantap daripada engkau, rencanaku lebih baik dari engkau, dan segala sesuatu. Betul? Bawa kembali ke dalam kurungan. Kalau udah di dalam kurungan bisa rencana apa? Cuma rencananya Tuhan, bagaimana bisa keluar dari kurungan ini? Bagaimana bisa keluar dari kurungan ini? Hanya satu pikirannya keluar dari kurungan. Halo? Loh? Betul? Ya apa ya? Saya pernah saudara beberapa kali. Salah satu yang saya tidak lupa adalah waktu saya naik pesawat dari Bangkok menuju ke Kairo. Itu hampir 3 jam pesawat turbulence. Itu pesawat segitu gedenya saudara. Terus. Yang saya harapkan cuma satu. Kami segera sampai. Itu saja harapan saya. Aduh masih berapa jam lagi mendarat di Kairo. Saya tidak berpikir yang lain-lain. Sampai di Kairo mau beli apa. Tidak ada pikiran apapun. Hanya pikirannya cepat mendarat. Cepat sampai. Itu saja pikirannya. Makanya kalau engkau sampai hari ini pikiranmu terlalu banyak. Rencanamu selama banyak. Maumu terlalu banyak. Kurungan itu terbuka. Selamat datang. Selamat datang dan masuk di dalamnya. Supaya hanya pikirannya satu. Bagaimana keluar? Bagaimana itu tuh pikirannya nanti. Jadi pikirannya jadi sederhana. Nah. Oh, itu loh.
Nah, enggak ada amin dari tadi. Maunya, ayo loh Pak, doakan Pak, terima urapan percepatan. Loh saudara, kalau semakin cepat semua termasuk cepat tua, cepat mati semua gitu dah. Mau? Saya enggak. Enggak mau saya. Betul? Walaupun semua kita akan mati, saya enggak ingin cepat mati. Loh, kalau hidup bahagia mana ada orang ingin cepat mati? Halo? Betul apa enggak? Kalau sampai ingin mati berarti hidupmu enggak bahagia, gitu aja tuh gampang loh. Betul? Siapa yang kelimpahan kepingin mati? Ada? Nah, ada. Jadi, Tuhan bilang lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Walaupun itu seperti satu kalimat yang begitu mudah, tapi proses untuk mencapai ke sana itu ada sesuatu yang panjang, berat, lama, menyakitkan. Tapi kalau kita sudah terlatih olehnya, menjadi biasa. Menjadi biasa. Semua yang kita lakukan, kita latih terus-menerus, kita akan menjadi biasa. Sama seperti orang dia tidak pernah angkat berat fitness. Begitu dia mulai belajar fitness, percaya berapa hari dia akan tidak datang. Kenapa? Bengkak semua badannya. Tapi kalau dia sudah biasa fitness, nggak masalah. Kan enteng, karena dia sudah biasa. Tapi kalau belum, besok masih digerakkan sakit. Waduh, itu libur dia lama. Karena dia tidak terlatih. Jadi sekarang, kalau tidak mau manusia lama dimatikan, lebih lama kita ada di dapur perapian. Lebih banyak proses terus, Tuhan akan tambah panasnya. Loh, belum lebur, panasin naik lagi. Sampai lebur gitu loh. Gampang saudara. Amin. Halo? Iya loh. Loh, kalau oven roti belum matang, loh kok lama sekali belum matang, berarti panasnya kurang. Naik kan panasnya, gitu loh. Tapi tidak bisa supaya cepat sepanas-panasnya. Betul? Gosong di luar, mentah di dalam. Betul apa enggak? Jadi saudara tidak bisa terima percepatan karena itu saat gosong dan mentah. Halo? Jadi normal-normal saja. Betul? Sekalipun sudah itu apa? Kalau bikin roti kan harus nunggu ngembang. Betul? Ngembang dulu baru dimasukin oven. Betul? Ya enggak? Lu belum ngembang masukin oven, saudara bikin apem. Ya. Saudara. Jadi kembali yuk di sini. Tuhan mau kita supaya enggak bersungut-sungut. Prosesnya ada. Tuhan mau supaya kita enggak berbantah-bantah. Caranya ada. Terus? Ya kalau dia tidak bersungut-sungut, tidak bantah Tuhan kan sampai dia ke Kanaan. Betul? Tidak perlu 40 tahun dia putar-putar. Betul? Ini kenapa dia putar lama ya kan? Bantah melulu tuh. Betul? Suruh maju. Aduh, kota ini bangsanya seperti belalang tinggi besar. Tidak jadi dia maju. Macam-macam semua ngelawan melulu. Halo? Jadi, ayo taat supaya berpengalaman. Dengan kita berpengalaman, kita tidak akan ngeluh lagi, tidak akan lagi bantah-bantah dia. Karena aku sudah pernah ngalami. Nah, terus aku mungkin pernah gagal, aku tidak mau gagal lagi. Ya, selesai. Pak, kok tidak ada tema Natal? Saudara, masa ceritanya Yesus lahir aja? Waktu Yesus lahir bisa khotbah enggak sih dia? Bisa ngajar enggak? Enggak, saudara mau Yesus yang enggak bisa ngajar, maunya diem tok. Betul? Betul enggak? Yesus yang lemah, yang bayi, yang gampang dibawa kemanapun. Betul? Loh, kalau saudara punya bayi, saudara mau bawa kemanapun ya tidak bantah. Betul? Tapi coba anak saudara sudah dewasa. Ayo jalan-jalan, enggak mah aku mau pergi sama teman-teman. Ayo, enggak mah aku mau. Ya kan beda semua. Betul? Saudara kepingin Yesus bayi terus. Saudara, ingat setiap orang yang hanya hidup dari Natal ke Natal, mereka akan hidup dalam kekecewaan. Orang Kristen yang hanya hidup dari Natal ke perayaan Natal akan kecewa. Karena orang Yahudi ketika Yesus lahir mengharapkan yang lahir adalah raja yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Dan Tuhan tidak melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sampai Yesus mati pun, sampai dia bangkit kembali pun, waktu itu dia tidak pernah menjanjikan akan membebaskan mereka dari penjajahan. Betul? Jadi kalau saudara hanya merayakan Natal terus, saudara punya pengharapan akan banyak kecewa. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jawa Tengah akan dilanda gempa besar. Ini tidak akan saya hapus. Kalau saudara tidak ada sepenuhnya dalam rencana Tuhan. Tuhan bilang, aku mengenal siapa milikku. Betul, kalau kita benar-benar jadi milik Tuhan, ini dia milik. Namanya milik pasti dijaga, diprotek. Betul. Kalau saya lihat mobil orang dikepetain kacanya, itu bukan mobil saya, ngapain saya sibuk bela? Karena itu milik saya. Sudah jadi milik Tuhan belum? Aku memiliki Tuhan, tapi Tuhan tidak milik aku. Aku atur Tuhan, aku minta sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh aku, tidak bisa. Maka pemilikan cuma sepihak, tidak saling. Kalau saudara jadi istri, mau enggak saudara punya suami bilang gitu? Kamu istriku, tapi aku bebas. Mau? Mau? Enggak.
Nggak bisa. Kalau engkau menjadi istri, dia juga harus menjadi suami. Nggak bisa bilang, ya tapi kamu enggak loh. Kamu istriku, tapi aku ngatur kamu, tapi kamu nggak boleh ngatur aku. Mau nggak? Nggak. Harus reciprocal. Reciprocal itu kedua pihak. Jadi, kita mau berdoa sekarang, habis ini kita bubar. Ya, sudah ada pengumuman tadi, tidak ada konseling, tidak ada doa-doa pribadi. Lewati itu padang gurun, lewati itu proses, lewati itu jalan. Kalau saat ini sedang pusing kepalanya, berhenti pakai kepala. Pakai apa? Tuhan, piye? Pakai Tuhan, dah pakai lagi otak. Di satu level otakmu dan otak saya tidak berguna. Semuanya terbatas. Betul? Semuanya terbatas. Dan tambah pusing kalau tambah pakai otak. Tambah pakai hati juga tambah ngenes. Kenapa? Tambah ngenes. Terus pakai apa sekarang? Pakai ketaatan seorang hamba. Yes, oke, baik, siap. Baik. Kalau engkau sudah rasa cukup, selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih buat proses. Terima kasih buat didikan Tuhan. Terima kasih. Karena semua yang kau lakukan supaya kami mendapat bagian dalam kekudusan. Semua kau lakukan supaya kami siap dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Memang itu sakit. Memang itu menyakitkan. Tetapi pada akhirnya engkau mau berbuat baik kepada kami. Supaya baik keadaan sisa hidup kami berjalan di dalam engkau. Tidak lagi cari jalan sendiri. Supaya baik keadaan kami selalu ada dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Besok doa malam. Dan mulai tahun depan kita akan kurangi kursi. Kenapa Pak Hasan? Pasti yang datang hanya untuk konseling tidak akan datang lagi. Karena saya sudah tidak ada kompromi. Kalau dulu saya bilang, walaupun bilang tidak ada konseling, saya jalan, diadang saya masih melayani. Sekarang, no way. Kenapa seperti itu Pak? Saya tumbuh benar-benar cari Tuhan. Saya sebagai koki mengajar saudara seluruh resep. Supaya saudara bisa bikin sendiri. Supaya tidak tergantung saya. Tapi masih banyak orang ingin tergantung saya. Padahal dengan saudara tidak tergantung saya. Secara materi mungkin saya rugi. Tapi itu tugas yang saya diberikan oleh Tuhan. Dewasakan anak-anakku, jangan terus manjakan mereka. Jangan turut terus mau mereka. Kok yakin Pak? Tidak takut nanti? Tidak ada uang? Aku sudah berpengalaman sama Tuhan. Aku sampai pernah diproses tidur di Kompas, koran Kompas aku pernah. Sudah mengalami. Terus gimana? Semua dilakukan bahwa Tuhan akan berbuat baik pada akhirnya. Pada akhir, bukan pada awal, bukan pada pertengahan. Halo? Jadi pada akhir. Jadi, selamat malam.